Selamat pagi anak-anak kami yang terkasih. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Mr. Wano. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Healing Brush Tool pada aplikasi Photoshop. Nah, Healing Brush ini biasanya digunakan oleh para editor untuk menyamarkan atau menghilangkan beberapa noda yang ada pada gambar. Begitu ya. Biasanya itu digunakan di area muka. Begitu, atau di area wajah pada gambar atau foto. Nah, kita akan mencoba belajarnya hari ini ya. Nah, yang pertama yang kita pelajari adalah Spot Healing Brush Tool. Nah, kita klik saja. Ini ikonnya, ini gambarnya ya nak ya. Oke. Nah, kalau kalian mengikuti kursor pada layar monitor kita nih, gambar kursornya bulat ya, bulat ya. Nah, ukuran kecil besarnya kita bisa mengaturnya, diameternya. Semakin diameternya semakin besar, maka ukuran lingkarannya atau bulatannya itu semakin besar. Nah, ini nanti sangat-sangat berguna ketika kita mengedit sebuah gambar pada aplikasi Photoshop. Oke ya. Nah, untuk memperbesar atau memperkecil diameter lingkarannya, ini di sini nih, di bagian atas ini ada di sini ukuran 24. Nah, ini 24 pixel maksudnya ya ukurannya. Nah, untuk merubahnya menjadi lebih besar, diameternya diperbesar saja. Misalkan 140. Nah, kalau kalian melihat tuh, gambar kursornya sudah bertambah besar. Ya, sudah bertambah besar ya nak ya. Nih. Oke. Nah, kalau kita mengedit yang bagian-bagian yang terkecil, sebaiknya diameter kursornya diperkecil saja. Oke. Kita memperkecilnya kembali menjadi 30 lah, 30 pixel ya. Nah, ini. Nah, bagaimana cara menggunakan Spot Healing Brush ini? Yaitu kita perhatikan gambar di bawah mata pada gambar kita itu ada bagian putih-putih. Nah, ini kita anggap ini kita menyamarkan atau menghilangkan putih ini menjadi sama warnanya dengan warna di sekitarnya, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal klik-klik saja bagian-bagian tertentu atau bagian noda-noda yang ada pada gambar, kita tinggal klik-klik saja. Nih, perhatikan ya. Nah, ini udah mulai pudar ya, udah mulai disamarkan gitu ya. Lalu kita klik lagi. Tuh, semakin warna putihnya tadi semakin hilang atau semakin dipudarkan gitu ya. Oke, kita klik lagi. Nah, kalau kalian memperhatikan, bagian yang putih tadi sudah samar atau sudah hilang. Anggaplah bagian tadi itu yang kita hilangkan. Gitu ya nak ya. Itu bagian yang pertama kita pelajari. Lalu bagian yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah Healing Brush Tool-nya. Nah, bagaimana cara menggantinya? Sama seperti yang kemarin kita pelajari, kita klik yang pojok atau sudut ini. Nah, kita ganti tools kita yang kita pakai. Kita klik Healing Brush Tool-nya. Oke. Nah, ini pun juga sama. Untuk menggunakan atau memperbesar atau memperkecil diameternya, kita bisa merubahnya di atas ini. Gitu ya. Misalkan kita menggunakan diameter 20 lah ya, supaya agak kecil gitu ya. Oke. Nah, sekarang
perbedaan antara spot healing brush dengan healing brush adalah kalau spot healing brush tadi itu langsung diklik saja, langsung dia menyamarkan warna atau noda-noda yang ada di gambar menggunakan warna di sekitar. Nah, kalau healing brush kita akan menyalin bagian atau area-area gambar tertentu, lalu kita meletakkan di bagian area tertentu yang kita inginkan. Seperti misalkan dari bagian luar ini, layar ini, Mr. Wano akan samarkan di bagian yang putih ini, begitu ya, atau bagian yang hitam ke putih ini. Nah, dengan cara bagaimana? Kita klik di keyboard komputer kita Alt atau ALT yang ada tulisan ALT, sehingga kursor pada monitor kita berubah gambar menjadi, perhatikan ya, menjadi seperti ini. Ketika kita menekan ALT pada keyboard kita, nanti kursornya akan berubah warnanya, merubah bentuknya seperti ini. Nah, itu ya. Kalau Mr. Wano melepas ALT-nya, tuh kembali lagi seperti tadi, tapi Mr. Wano menekan ALT. Nah, ini tandanya bahwa kita bisa mengcopy area tertentu di mana kita mengarahkan kursor kita, lalu kita samarkan atau kita tempelkan di bagian tertentu yang kita inginkan. Gitu ya. Contohnya, Mr. Wano klik di rambut misalkan ya, di hitam, tapi tetap menekan ALT pada keyboard. Mr. Wano tekan, klik satu kali, berarti itu tandanya sudah tersalin, sudah ya. Lalu lepas ALT-nya, Alt-nya, lalu kita arahkan misalkan di mulutnya. Oke. Nah, antara warna rambut dengan warna mulut itu dipadukan menjadi agak samar-samar, begitu ya. Kalau diklik lagi, gitu. Nah, untuk penggunaan healing brush ini, pada idealnya sih diameter agak lebih besar supaya jelas perubahannya seperti apa, gitu ya nak ya. Coba Mr. Wano perbesar, ya. Coba Mr. Wano perbesar diameternya. Oke, Mr. Wano perbesar menjadi 360. Terlalu besar ya. Oke, menjadi 98. Oke ya, 98 pixel. Lalu Mr. Wano akan copy mata pada gambar ini dengan cara menekan ALT atau Alt pada keyboard komputer kita. Kita tekan, lalu kursornya berubah warna ya. Nih, berubah bentuk ya. Oke, Mr. Wano sekali lagi arahkan kursor pada mata, lalu Mr. Wano copy bagian atau area mata ini. Mr. Wano klik satu kali pada mouse. Nah, sekarang Mr. Wano lepas ALT-nya atau Alt-nya. Lalu Mr. Wano menempelkan bagian atau area mata yang Mr. Wano sudah salin tadi. Misalkan Mr. Wano membutuhkan di sudut sebelah kiri kita paling bawah, gitu ya. Mr. Wano letakkan. Klik, ya, kita klik. Nah, kalian bisa memperhatikan ya, nah. Jadi mata yang sudah Mr. Wano salin tadi, itu area mata yang Mr. Wano sudah salin itu Mr. Wano letakkan di bagian Mr. Wano inginkan atau kehendaki, maka bagian itulah yang akan tertempel, gitu ya. Misalkan Mr. Wano menempelkannya lagi,
di sudut sebelah kanan kita. Nah, jadi sekali disalin, maka berkali-kali kita bisa menempelnya di mana kita inginkan. Gitu ya anak ya. Sama di bagian atas sebelah kanan misalkan. Nah, misalnya akan percepat ya. Nih. Anak-anak bisa memperhatikan ya. Nih. Kalian bisa memperhatikan ya anak ya. Nah, kalian sekarang bisa membedakan perbandingan cara penggunaan spot healing brush dengan healing brush ya anak ya. Oke. Nah, inilah beberapa bagian tool yang kita pelajari hari ini. Nah, pertemuan kita hari ini kita cukupkan demikian. Dan semoga apa yang sudah kita pelajari kalian bisa memahami dengan baik. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. See you.